Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua sehat selalu. Di video kali ini kita akan membahas sumur Zam-Zam yang sempat kering dan tutup. Di dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari meriwayatkan tentang sumber air Zam-Zam, yakni ketika Mekah belum berpenghuni. Ketika itu Nabi Ibrahim dan istrinya Hajar serta anaknya Nabi Ismail tiba di Mekah. Tidak ada satupun manusia yang tinggal di sana di tanah yang tandus, kecuali keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan yang seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya menuju Palestina. Nabi Ibrahim melangkahkan kaki meninggalkan mereka yang amat dicintainya dengan berat hati, meninggalkan mereka di tempat yang sepi, sunyi, dan tak berhuni, juga hanya berbekal air dan kurma yang tidak memadai. Saat langkah Nabi Ibrahim semakin jauh, Nabi Ibrahim memalingkan wajah ke Baitullah seraya berdoa. Nabi Ibrahim mengangkat tangan setinggi-tingginya dan air mata yang membasahi pipi. Nabi Ibrahim berdoa sebagaimana firman Allah Quran Surat Ibrahim ayat 37. Ya Tuhan kami, sungguh aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumah Engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu supaya mereka mendirikan sholat. Oleh karena itu jagalah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki kepada mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Itulah doa Nabi Ibrahim untuk anak turunannya agar senantiasa menjalankan sholat sehingga berkah dan rezeki tetap mengalir bagi mereka yang selalu istiqomah menjalankan perintahnya. Hajar terus menyusul Nabi Ibrahim sampai tidak terasa perbekalan air dan kurma hampir habis, hingga pada akhirnya Hajar sudah tidak bisa menyusul lagi. Lalu ketika air susu Hajar kering, Nabi Ismail mulai kehausan dan menangis dengan keras. Hajar bingung tidak tahu apa yang harus dilakukan. Lalu Hajar naik menuju sofa sembari menoleh ke kanan dan kiri, seraya berharap menemukan orang yang dapat membantunya. Tetapi tidak satupun manusia yang tampak di gurun yang tandus. Lalu Hajar menuju Bukit Marwah dengan harapan yang sama. Hajar berkata, seandainya aku terus berlari kecil, aku pasti akan kelelahan. Namun seandainya anakku meninggal, aku tidak akan bisa melihatnya kembali. Lalu pada akhirnya, ketika di putaran ketujuh, ketika ia ingin turun dari Bukit Marwah, Hajar mendengar suara aneh dari arah Baitullah. Ia mendekatinya. Ternyata suara itu merupakan malaikat yang sedang mengepakkan sayapnya, hingga keluar mata air yang sangat jernih. Demi melihat mata air memancar dengan deras, Hajar pun mendekatinya dan membuat gundukan di sekitar air tersebut, supaya tidak mengalir kemana-mana. Lalu disebutlah mata air itu dengan Zam-Zam. Kemudian lari-lari kecil yang dilakukan Hajar dari Bukit Sofa ke Marwah menjadi ritual haji yang disyariatkan sampai saat ini dan disebut dengan sa'i. Sa'i dilakukan sebanyak 7 putaran. Salah satu kabilah dari Yaman yang dikenal dengan nama Jurhum datang dan tinggal di Mekah. Mereka senang karena terdapat air Zam-Zam yang jernih yang sepanjang hidup mereka belum pernah menemukan air seperti itu. Sumur Zam-Zam telah menjadi penghidupan bagi mereka. Akan tetapi keadaan itu membuat mereka lupa, bahkan berlaku zalim terhadap orang yang mengunjunginya. Bahkan mereka berani memakan harta yang mereka hadiahkan untuk Baitullah, serta merampas harta benda orang lain yang hidup di sekitarnya. Perilaku dan sikap kabilah Jurhum semakin brutal. Sedikit demi sedikit sumber air Zam-Zam semakin mengecil, sampai ia pernah tutup. Ini merupakan suatu balasan atas kebrutalan mereka. Sehingga suatu ketika terjadi peperangan antara suku Jurhum dan Bani Khuza'ah, yang akhirnya terusirlah kabilah Jurhum dari Baitullah. Seiring dengan berjalannya waktu, sumur Zam-Zam semakin tertutup dan tidak terlihat. Pada masa Abdul Muthalib, Zam-Zam mulai digali. Abdul Muthalib adalah kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Panggilan Zam-Zam ini terjadi sebelum kelahiran Nabi, dan ini berdasarkan mimpi beliau. Suatu ketika beliau tidur. Tiba-tiba ada perintah yang mengatakan, galilah Tibah. Beliau pun bertanya, apa Tibah itu? Setelah berulang kali ada suara yang memerintahkan, galilah Zam-Zam. Dia bertanya lagi, apa itu Zam-Zam? Suara itu kembali terdengar, tidak akan berhenti selamanya dan tidak akan terputus untuk memberi penghidupan jemaah haji yang mulia.
Lalu ketika tempat yang ditentukan sudah pasti, beliau memulai mencoba untuk menggalinya. Tempat Zam-Zam yang ditunjukkan ternyata sangat kering, seolah-olah tidak mungkin ada sumber air sebelumnya. Penggalian Zam-Zam terus dilakukan, walaupun pada saat itu banyak dari penggali Zam-Zam yang meninggal dunia. Demi melihat keadaan kaumnya yang kesulitan, maka muncullah dalam hati Abdul Muthalib untuk bernazar. Seandainya penggalian sumur Zam-Zam dapat sempurna dan mata air kembali keluar, maka jika ia dikaruniai 10 orang anak laki-laki, ia akan menyembelih salah satu di antara mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan nazarnya. Dari 6 wanita yang dinikahi oleh Abdul Muthalib terlahirlah 10 anak laki-laki, yaitu Harith, Abdullah, Abu Thalib, Abu Zubair, Abbas, Dharar, Abu Lahab, Ghaidak, Hamzah, dan Al-Muqawwam. Dengan izin Allah, penggalian sumur Zam-Zam berhasil. Lalu Abdul Muthalib memenuhi nazarnya. Ia mengundi di antara 10 putranya. Setelah berkali-kali dilakukan, ternyata undian tetap jatuh pada Abdullah, yakni putra kesayangannya. Abdul Muthalib mengundang Bani Makhzum dan para pemimpin kabilah Quraisy. Dalam bukunya Sirah Nabi, Ibnu Hisham menjelaskan, ketika Abdul Muthalib membawa Abdullah untuk disembelih, Al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Mahzum mengatakan, "Janganlah engkau menyembelihnya untuk selamanya, sampai engkau dapat menghindarinya. Apabila kita bisa menggantinya dengan harta, maka lebih baik kita menggantinya." Orang Quraisy tidak setuju dengan cara mengorbankan salah satu putra beliau. Mereka khawatir kelak ini akan menjadi kebiasaan orang Arab dan orang Mekah. Setelah beberapa saat berdebat, akhirnya Abdul Muthalib berdoa kepada Allah, dan diputuskan bahwa ia menyembelih 100 ekor unta sebagai ganti nazarnya. Pelanggaran nazar ini disebut dengan diat atau denda. Dan itulah denda pertama kali kemudian ditetapkan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.